Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait akal dan hati pada abad pertengahan. Di sini kita sudah mulai belajar filsafat dengan menggunakan metode historis yang mana kita akan mempelajari pendapat per tokohnya berdasarkan periodisasi. Pertama ada Plotinus. Ajaran Plotinus ini disebut dengan Plotinisme atau Neoplatonisme. Mengapa disebut Neoplatonisme? Karena memang pada ajaran Plotinus ini sangat terpengaruh oleh ajaran sebelumnya, yakni teori-teori Plato yang dipakai itu banyak sekali. Jadi dia disebut sebagai Plato baru atau Neoplatonisme. Karyanya Plotinus ini banyak ya. Salah satunya dikumpulkan oleh salah satu muridnya, itu ada 54 karangan yang dibagi menjadi beberapa bagian atau disebut dengan endit, ya, ada 6 endit. Filsafatnya itu mistik karena dia itu teosentris, jadi dia itu terpusat pada teologi atau filsafat ketuhanan, keimanan gitu, agama. Ini Plotinus ini kalau boleh saya sebut ya, dia itu agamis orangnya. Jadi dia itu juga terpengaruh banget dengan ajaran Kristen. Nah, untuk Plotinus sendiri dia itu juga menganut realitas idea, jadi dia itu percaya terkait adanya suatu kebenaran seperti Plato ya. Untuk sistem metafisikanya itu yang sangat terkenal dari Plotinus itu ada namanya konsep transcendence. Dalam konsep transcendence ini dia mengukakan bahwasanya dalam pikiran itu sebenarnya ada 3 realitas. Ya. Yang pertama ada the one, kemudian the mind, dan ada the soul. Oke, kita kupas satu-satu. Pertama the one. The one itu apa sih? The one mengungkapkan the one itu berarti bahwasanya Tuhan itu adalah satu, yang esa, yakni siapa? Ya Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa dipahami dengan sains atau logika karena memang Tuhan itu pencipta semua yang ada. Jadi dia itu puncak segala yang ada. Otomatis dia tidak bisa dilogikakan dengan penginderaan ataupun dipikirkan secara logis. Bisanya dengan apa ya? Dengan penghayatan hati. Kedua ada the mind. The mind itu jadi dalam the one yang esa atau Tuhan tadi itu terdapat idea-idea atau bentuk asli objek. Juga the soul, jadi di dalam pikiran manusia itu terdapat realitas the soul atau jiwa. Jadi sebenarnya dalam pikiran itu terdapat 2 jiwa, satu jiwa dunia dan yang lainnya ini banyak dunia kecil. Yang dimaksud itu apa? Satu jiwa dunia itu ya energi inti. Kemudian banyak dunia kecil itu bentuk-bentuk alam semesta. Ini sebenarnya mirip konsep transcendence ini mirip dengan Trinitas Kristen karena apa? Sama-sama menyebutkan bahwasanya dalam satu pokok itu terdiri dari banyak hal yang melebur di dalamnya. Seperti Trinitas Kristen yang berbunyi bahwasanya Tuhan itu esa, mereka percaya, tapi Tuhan itu berkepribadian 3, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ini bukan berarti bahwasanya ketika satu pokok itu terdiri dari banyak hal yang melebur, itu bukan berarti bahwasanya tiga dalam satu itu bukan berarti satu sama dengan 3 itu sendiri, bukan, ataupun 3 itu sama dengan satu sendiri, bukan. Tapi apa? Ya tidak bisa dilogikakan karena Tuhan itu memang Tuhan yang esa, berbeda. Jadi tidak bisa dilogikakan. Lanjut, ada jiwa menurut Plotinus itu tidak tergantung pada materi. Jadi karena jiwa itu 100% aktif, dia itu berperan utama dalam kehidupan manusia. Jadi karena dia itu 100% aktif, dia tidak bergantung pada keberadaan tubuh, yang mana Plotinus menganggap keberadaan tubuh atau materi itu sebagai sesuatu yang 100% pasif. Jadi dia itu penuh dengan keterbatasan. Ada satu kutipan di sini yang bagus banget ya. Bahwasanya Plotinus itu berkata kalau dunia itu bukanlah sumber ketidakbahagiaan. Karena sebenarnya dunia itu indah dan telah diatur sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta yang Maha Besar. Jadi tidak mungkin Sang Pencipta men-setting dunia dengan segala ketidakbahagiaannya. Ini bagus banget. Oke, next ada teori penciptaan. Menurut Plotinus itu ada teori yang namanya teori emanasi. Ini sangat terkenal. Selain konsep transcendence, ada juga teori emanasi yang sangat terkenal pada ajaran Plotinusme. Karena yang esa itu adalah yang paling awal, jadi Plotinus itu percaya bahwasanya yang paling awal itu merupakan sebab awal, jadi Tuhan itu. Teori emanasi itu seperti apa? Dalam teori emanasi itu menyebutkan bahwasanya di dalam yang esa itu ada pengertian yang banyak. Dasar yang banyak
Tidak mungkin yang banyak itu sendiri. Dasar yang banyak maksudnya apa ya? Tuhan itu yang banyak itu adalah Tuhan, itu tidak mungkin yang banyak itu sendiri. Makhluk tidak mungkin. Karena Khalik pencipta itu beda dengan makhluk. Contohnya, yang bekerja dengan yang dikerjakan pasti kan tidak sama. Ya, begitu juga dengan pencipta dan yang diciptakan pasti bentuknya sangat jauh berbeda. Ini kemudian teori emanasi dipengaruhi oleh pandangan filsafat timur yang menghasilkan teori bahwasanya alam ini sebenarnya aliran dari yang melimpah. Yang melimpah di sini yangnya itu berarti yang maha besar, yang maha esa. Ini yang melimpah siapa? Ya Tuhan. Yang kedua ada benda dan bayangannya itu ketika suatu benda itu makin jauh dari bayangannya maka akan semakin beda dan semakin tidak sempurna. Itulah perumpamaan seperti alam dengan bayangan yang asal atau bayangan Tuhan. Ketika alam semakin jauh dengan Tuhan, maka dia akan semakin jauh. Lanjut, emanasi itu tidak terjadi pada ruang dan waktu ya. Dan untuk mutu sains dari Plotinusme sendiri ini rendah karena apa? Ya karena dia beranggapan yang paling tinggi itu keimanan, surga Tuhan. Pokoknya teosentris kan tadi sudah saya sebutkan di awal, agama, dia terpusat pada agama. Makanya dia menjadi musuh naturalisme. Untuk jiwa menurut Plotinus, jiwa itu adalah kekuatan ilahiyah. Jadi jiwa itu satu kesatuan per individu. Dia itu juga menganut teori reinkarnasi seperti Plato. Teori reinkarnasi itu seperti apa sih? Di dalam teori reinkarnasi disebutkan bahwasanya ketika jiwa seseorang itu baik, bersih, maka ketika ia meninggal jiwanya akan kembali pada yang esa atau Tuhan. Tapi ketika jiwa seseorang itu kotor atau jahat, maka jiwanya akan dihukum dengan hukuman yang abadi, bukan di neraka tapi dihukum dengan dihidupkan kembali pada jasad yang lain. Karena sesungguhnya hukuman yang abadi itu adalah ketika seseorang dihidupkan terus dan tidak bisa mati kembali kepada Tuhannya, itu hukuman yang abadi. Nah, jiwa yang baik itu seperti apa ya? Yang bisa meninggalkan hal-hal yang rendah menuju kepada yang tinggi. Hal-hal yang rendah itu apa ya? Duniawi itu. Kemudian jiwa yang jahat itu apa? Yang masih tertarik pada hal rendah, yaitu duniawi. Tidak bisa fokus pada ukhrawi saja. Itu yang jiwa yang rendah. Untuk etika dan estetika menurut Plotinus seperti apa? Dia beranggapan bahwasanya manusia itu punya kebebasan atau kehendak, free will ya. Jadi dia bisa memilih, bebas milih baik buruk. Yang baik itu seperti apa? Ya yang mana ketika seseorang mampu melepaskan jiwanya, mampu bertindak segala sesuatu itu ke arah ilahiyah, itu yang baik. Dan yang buruk itu seperti apa? Ya yang kebalikannya berarti. Untuk estetika atau keindahan menurut Plotinisme itu puncak keindahan yaitu yang mampu membuat segala sesuatu menjadi indah. Siapa? Tuhan. Tujuan Platonisme ini sebenarnya hanya satu, yakni manusia mampu bersatu dengan Tuhannya. Indrawi itu kan mengamat dengan cara